Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak. Dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara. Dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih Tuhan,
Hati kami saat ini limpah dengan ucap syukur. Pujian tadi Tuhan mengatakan, hanya Engkau yang mengenal pribadi setiap kami. Biarlah di dalam ibadah hari ini, Engkau dapati kami di dalam perkenanan-Mu. Apapun yang kami lakukan di dalam ibadah ini, bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami harus mengerti, di dalam setiap ibadah, Engkaulah tamu kehormatan kami. Oleh karena itu, kami berikan kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Sebentar isi hatimu, boleh anakmu ini sampaikan, dan biarlah boleh memberkati semua setiap kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sama-sama siap mengatakan, amin. Ya, silakan duduk. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Iya, shalom buat semuanya, saudara-saudara terkasihku di dalam Yesus. Sahabat-sahabatku di dalam Yesus. Teman-temanku, rekan sekerja Allah di dalam Yesus. Kita sudah masuk di tahun 2022. Saya kepikir kemarin, Tuhan, apakah saya bisa melewati tahun 2021? Doa saya bilang, saya mau melewati Tuhan tahun 2021. Dan ternyata diizinkan Tuhan, saya boleh masuk. Dan tentunya buat saudara-saudara semuanya. Sebelumnya, selamat tahun baru 2022. Selamat tahun baru. Karena kita memang sudah di tahun yang baru. Amin. Ya, banyak sekali persoalan yang boleh kita lalui tahun 2021. Yang pasti, kalau saya, saudara, boleh masuk di tahun 2022, ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk kita berpikir lagi terus menapaki dunia ini, tetapi diberikan kesempatan bagi dia untuk kita. Semakin kita mendekat kepada Tuhan. Saya sungguh sangat terberkati tadi dengan kesaksian yang pertama, ya, luar biasa. Kesaksian itu bukan selalu berbicara tentang kehidupan nih. Misalnya bicara sakit sembuh, ya, nggak punya jadi punya, atau wah kemarin saya, itu juga kesaksian yang luar biasa. Tapi kesaksian firman Tuhan yang boleh disampaikan, yang boleh didengarkan buat kita semua, itu dahsyat luar biasa. 3 firman Tuhan tadi, saya sampai kali juga, wah ini kok sudah mencangkup seperti apa yang mau saya sampaikan ya pada hari ini. Jadi setiap kita punya kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Maksudnya di sini bukan jatahnya anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah saja. Tetapi setiap kita diberikan kesempatan untuk mengeluarkan firman dari mulut kita. Agar orang lain boleh diberkati. Jadi bukan maksudnya kasih firman. Supaya kamu tahu tuh kalau kamu salah. Bukan itu. Tetapi supaya boleh memberkati orang. Melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat ya, ini satu kabar sukacita ya. Biasanya sebelum Natal tuh saya selalu bilang gini, saya punya perenungan sama Tuhan. Tuhan, di Natal ini apa sih pesan Tuhan buat saya gitu. Tuh biasanya saya nanti-nanti, saya tunggu-tunggu tuh. Dari mulai awal saya sudah bicara. Bicara dong Tuhan, kasih saya tahu nih apa sih pesan Tuhan di Natal ini. Mungkin semua kita punya pengalaman seperti itu juga mungkin ya. Tuhan bilang begini, tiba-tiba, saya percaya itu Roh Kudus yang beritahu di hati saya. Beritakan kasihku. Itu kan firman yang biasa gitu ya. Firman Tuhan gak ada yang biasa, semuanya dahsyat. Beritakan kasihku. Oh, beritakan kasih Yesus. Berarti kita memang harus menjadi saksinya dimanapun kita berada. Berarti bukan kita aja nih yang penyampai firman. Bukan kita aja nih yang pelayan di gereja. Siapapun kita
harus memberitakan kasih Yesus. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Bukan melalui firman saja, tetapi melalui sikap perkataan kita bagi sekeliling kita. Tadi juga nih, kesaksian yang kedua ya naikkan juga disampaikan, didengar. Itu kesaksian yang luar biasa ya. Bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Ketika kita berani jujur di hadapan Tuhan, ya, maka Dia Allah yang setia, Allah yang mendengar, dan Allah yang menjawab doa-doa kita. Tentunya buat kita semuanya, berbahagia gak di tahun 2022 ini? Atau merasa biasa-biasa aja, Bu? Kayaknya begini-begini aja. Kira-kira hari ini siapa yang merasa beda dari tahun sebelumnya? Boleh angkat tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lihat kiri, lihat kanan, tapi kita sendiri boleh merasakan. Beberapa kalimat yang menguatkan saya ya, di dalam Yesus, bersama Yesus, selalu ada pengharapan. Amin. Coba katakan kanan kiri dua, di dalam Yesus, bersama Yesus, selalu ada pengharapan. Ini kekuatan loh buat kita satu dengan yang lain. Saya persilakan, boleh kanan kiri menyapa. Di dalam Yesus, bersama Yesus, selalu ada pengharapan. Haleluya. Saya juga suka nih ya, begitu tinggal tahun 2021. Yang lama sudah berlalu, yang baru selalu datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru selalu datang. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Dan kalimat yang saya suka juga adalah, di dalam sedetik pun Allah sanggup melakukan mukjizat. Luar biasa ya. Sedetik pun Allah sanggup melakukan mukjizat. Mukjizat itu adalah berbicara, bukan yang tadi tuh. Kalau yang berkat-berkat yang dunia bisa berikan, semua juga bisa terima. Tapi mukjizat adalah ketika Yesus mau hadir bersama dengan kita. Yesus ada bersama dengan kita, itu udah pasti mukjizat. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa lakukan mukjizat. Kalau yang lain misalnya bisa melakukan sesuatu, itu bukan mukjizat. Ya, itu keahlian, mungkin seorang ahli hipnotis ya, mungkin seorang ahli sulap gitu ya. Tapi kalau Yesus itu benar-benar mukjizat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Pas di tahun baru, saya ngomong begini juga, Tuhan, pesan Tuhan buat tahun baru ini apa ya Tuhan? Dan itu jelas di hati saya, pujian itu gak berhenti-berhenti. Ada pujian yang mengatakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Ya, di dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi tahun 2022 ini benar pemerintahan berada di tangannya, akan dinyatakan buat kita semuanya. Kalau kita tahu di dalam satu lembaga pemerintahan, kayaknya kita mau ambil bagian ya. Kalau misalnya di dunia kan, misalnya ada satu lembaga pemerintahan, wah berbondong-bondong orang ingin mendaftar, ingin masuk, kalau bisa duduk di dalam jabatan itu. Tapi kalau saat ini, pemerintahannya dibuka buat kita. Kira-kira saudara dan saya mau ambil bagian nggak di dalamnya? Untuk masuk duduk. Wah Bu, enggak lah. Orang saya lagi di sini, bagaimana saya masuk dalam pemerintahannya, Bu? Enggak layak lah saya, Bu. Siapa saya, Bu? Tidak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghakimi kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Asalkan, ya tadi itu kesaksian kedua, hidup jujur dalam perkenanan Tuhan. Ini loh aku, ini loh kesalahanku, ini loh dosaku. Aku mau meninggalkannya dan aku mau hidup di dalam pertobatan dalam kebenaran-Mu. Dosa itu banyak sekali melalui anggota tubuh kita. Bebenahi dari mulai atas sampai dengan bawah. Anggota tubuh disediakan
buat kita ini bukan sekedar untuk dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan dunia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Sama-sama yuk kita buka firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Filipi. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, demikian judulnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. Biarlah di dalam waktu yang singkat ini, ya paling sekitar 30 menit saya boleh menyampaikan, biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kita, sehingga kita pastikan ketika kita meninggalkan tempat ibadah ini ada sesuatu yang baru yang kita akan bawa untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, di ayat pertama demikian bunyinya. Sudah ada ya. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Melalui hambanya Paulus memberitakan kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan bahwa di dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih. Bagi kita saat ini, kita boleh menerima pesan ini juga buat kita. Nasihat dan penghiburan kasih kita dapatkan dengan adanya Roh Kudus bersama dengan kita, yang ditinggalkan bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, dikatakan ada persekutuan roh. Roh di sini R-nya huruf besar. Roh berarti itu menandakan hubungan kita kepada Allah Bapa. Allah di tempat yang maha tinggi. Bahwa saudara dan saya di dalam Kristus ini kita mempunyai hubungan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Selanjutnya ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Kita tahu kasih mesra, belas kasihan itulah Yesus yang luar biasa. Jadi sungguh indah persekutuan kita dengan Kristus. Lanjut ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu tadi itu. Kesaksian yang pertama mengatakan, yuk kita sama-sama yuk satu pikiran. Sama-sama satu tujuan. Ya, kan kadang manusia kan ada yang maunya sendiri ya. Nggak bisa diatur. Bagaimana? Manusia ngatur udah nggak bisa. Tuhan yang ngatur aja kita nggak bisa kok. Apalagi kamu ngomong sama saya. Enggak lah, nggak usah ngatur-ngatur saya lah. Di sini bukan masalah diatur, tetapi yuk sama-sama kita mengarahkan. Ya, dikatakan sempurnakanlah sukacita. Karena ingat, sukacita itu adalah artinya limpah-limpah pengharapan. Makanya kenapa hanya orang yang percaya Yesus yang punya sukacita. Karena sukacita itu adalah limpah-limpah pengharapan. Gagal punya pengharapan. Dosa masih punya pengharapan. Sampai Tuhan bilang, cukup, berhenti, kembali kepadaku. Tapi kita masih asik melakukan dosa kita. Jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Makanya dikatakan di sini, biarlah sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Yaitu tadi, untuk apa? Kita satu jiwa, satu pikiran, satu kasih, satu tujuan. Di dalam Kristus, mengerucutnya hanya kepada Yesus. Tidak membanggakan hamba Tuhan siapapun, hanya kepada Yesus. Tetapi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk boleh menyampaikan firman, memberitakan firman buat kita, tangkap itu. Jadi jangan pikir, aduh setiap hari ibadah di sini, boring banget rasanya. Wow. Kalau kita sudah bilang ibadah kita boring, itu perlu ke dokter. Karena lawan kita adalah bukan manusia. Lawan kita adalah Tuhan sendiri. Jadi buat saudara-saudaraku terkasih yang ada di Lapatar, jangan pernah bosan-bosan ya duduk beribadah. Ya sekedar mau cari-cari aja nih firmannya apa sih hari ini. Nah tadi kan buktinya ada tuh. Tadinya nganggap bagaimana akhirnya tertegur dengan kasih dan bahkan sekarang ambil diri untuk pelayanan. Ya di dalam tim doa di Lapatar.
Di dalam ibadah bersama dengan Tuhan tidak ada pernah sesuatu yang sia-sia. Jadi, kalau dalam ketidakmengertian kita bersikap taat aja, setia aja, nanti Tuhan sendiri akan membenahi setiap kita. Tetapi jangan ambil bagian untuk Tuhan di dalam kepura-puraan. Biar dilihat baik, biar aku begini, biar itu sudah dalam rencana kita. Karena yang Tuhan mau adalah pakailah rencanaku bukan rencanamu. Makanya kan dibilang rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Rancanganku katanya damai sejahtera. Berarti rancangan kita apa? Boro-boro kita mau merancangkan 2-3 tahun ke depan. Kita nggak bisa bilang, oh saya mau punya rencana begini. Saya akan atur strategi begini. Saya sudah rubah kata-katanya. Kepada manusia aja kita jangan salah berkata-kata. Kita jaga loh perkataan kita untuk pada orang-orang. Kita nggak usah bicara ke Presiden Joko Widodo deh. Mungkin di situ untuk satu orang, misalnya jabatan yang lebih tinggi di Lapatan ini, kita kan pasti perkataan kita juga hati-hati kan. Apalagi berkata-kata juga kepada Tuhan. Saya ubah seperti ini. Misalnya contohnya nih, besok saya mau pergi ke Bandung. Saya nggak bilang ini, wah saya mau rencana ke Bandung nih, saya mau bawa ini. Itu udah manusia lakukan. Tapi saya berusaha untuk merubah gini. Tuhan, besok saya mau ke Bandung. Biarlah itu dalam rancanganmu, dalam rencanamu, terjadi sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Amin. Siapa kita bisa hebat merancangkan untuk 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Yang 1 menit ke depannya kita nggak tahu kok. Ini sedang terjadi bagi orang sahabat saya, selaku sahabat, orang yang saya hormati, orang yang saya kasihi, orang yang hebat, yang luar biasa, nggak berhenti mobile untuk banyak persekutuan. Tiba-tiba kemarin di akhir tahun, langsung divonis sesuatu yang sangat mengejutkan dan mengagetkan. Dan beliau saat ini sedang terkapar di rumah sakit, dalam keadaan tidak berdaya. Bahkan dokter sudah memvonis, umur kamu tinggal sekian. Bisa bayangkan, kalau itu kita tahu umur kita tinggal sekian, kira-kira apa tindakan kita? Masih mikirin bisnis kita kah? Masih mikirin bagaimana strategi-strategi kita ke depan kah? Saya yakin, sudah tidak. Kalau kita tahu akan hari kematian kita, kita langsung mungkin kita akan duduk diam. Hanya mau fokus kepada Tuhan. Papa, gimana? Aduh, jangan ganggu. Mungkin di hati terus, haleluya, udah tahu hari kematiannya. Tetapi, boleh gak itu kita lakukan? Ya harus. Tetapi tetap punya pengharapan. Saya berkata, Bapak tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun nanti mati ujung-ujungnya, itu juga adalah rencana Tuhan. Amin. Saya diingatkan nih, kan semua laki-laki di sini ya. Ada opung, ada bapak-bapak, mungkin ada juga calon suami ya. Ini sebenarnya adalah sebagai, kalau di rumah tangga tuh sebagai satu kepala keluarga. Yang sebenarnya membawa keluarga itu untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Suami, laki-laki bergandeng dengan pasangannya untuk membawa nanti keluarga di dalam Tuhan. Ya, tapi kok saya ada di sini? Enggak usah pernah sedih. Saya diberkati dengan doa tadi di awal. Bilang begini, berkati istri, anak, saudara, orang tua, keluargaku. Ya, Tuhan akan berikan kesempatan bagi saudara untuk nanti setelah selesai dari sini membawa keluarga semakin mengarah kepada Yesus. Tetapi jangan lakukan itu nanti setelah keluar. Mulai sekarang pun sudah harus dilakukan. Kenapa? Karena menjadi seperti Yesus. Enggak nunggu waktu. Tapi ketika kita mendengar, ada perintah yang harus kita lakukan. Lakukan dari sekarang. Minimal, saudara-saudara, bisa menjadi pendoa syafaat untuk keluarga yang ada di luar. Saudara bisa menjadi pendoa syafaat untuk semua warga binaan yang di dalam. Untuk gereja kami, untuk persekutuan kami, untuk Indonesia, untuk banyak hal.
bersyafaat, bersyafaat. Syafaat itu bukan berarti berdoa untuk deretan pokok doa kita. Syafaat itu berarti kepedulian kita kepada orang lain. Lanjut di ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tadi juga dalam kesaksian dikatakan, ya, peduli kepada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri lagi, dirinya sendiri lagi. Apalagi kan di dalam nih warga binaan ya. Ya saya punya segini, ya ini buat saya. Aduh, dapetin aja sulit banget nih. Aduh, tapi kalau Tuhan bilang, tolong berbagi, lepas saja. Bagi. Oh, nggak bisa. Enak aja. Ini kan punya saya. Ini jangankan bicara di dalam. Kita pun, kita kadang-kadang ya, kalau memberikan buat orang tuh ngomongnya begini nih. Ini nih, ada baju bekas. Ya, mana berani sih kita melepaskan yang kita miliki, yang kita sayangi, untuk kita kasih. Jarang. Ini yang ngomong juga diuji. Jadi jangan lagi lah nih ada barang bekas, baju bekas. Pernah kita bilang nih, ini ada yang baru buat kamu ya. Yuk, itu hal-hal kecil. Tetapi benar-benar kita bisa sehati sepikir dengan Yesus yang luar biasa. Selanjutnya, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tuh, tadi saya bilang. Tapi kepentingan orang lain juga. Di sini firman-Nya jelas berkata melalui Paulus untuk jemaat di Filipi buat saudara dan saya saat ini juga. Jadi hendaklah kamu hidupmu bersama, ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita bilang, kalau kita adalah pengikut Yesus, kita benar-benar percaya kepada Yesus. Biasanya orang mempraktekkan, aku mau menjadi seperti Yesus. Yang bisa dia praktekkan menjadi seperti Yesus apa? Kehebat-hebatnya. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh. Kamu kenapa? Ya, melakukan mujizat-mujizat yang Yesus dulu pernah lakukan. Kita sudah beranggapan bahwa kita menjadi seperti Yesus. Tetapi yang penting dasarnya adalah apa yang pernah Yesus lakukan selama dia ada di dunia, di bumi ini. Bisakah saudara dan saya melakukannya? Kepeduliannya kepada banyak orang, kasihnya yang luar biasa, ya, yang tidak tanpa pamrih. Orang lain 1 kali nolong, oke, 2 kali nolong, oke, 3 kali 4 kali gini, enak gue, tolong melulu, minta ampun terus, minta maaf terus. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melakukan itu buat saudara dan saya. Sekalipun saudara-saudara sedang di dalam hukuman yang dunia berikan, tapi ingat, Tuhan sedang tidak menghukum saudara. Karena Tuhan memberikan pengharapan untuk apa? Kembali berbalik kepada Tuhan. Ingat, hidup kita ini bukan berakhir bagi dunia. Hidup kita ini berakhir bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita beda tempat nih, saya ada di luar, saudara ada di dalam, sama. Ya, di dalam belum tentu saudara salah. Tapi, dijebak, difitnah, gak usah pikirin. Tuhan, di mana aku berada, di situ Engkau ada. Sehingga aku percaya ketika aku pun di sini ada, sekalipun oleh karena kesalahanku, ketika aku berbalik kepadamu, Tuhan, Engkau mengampuniku. Dan Engkau yang hadir terus dalam hadiratku, yang melakukan mujizat bagiku. Bagiku aku nggak salah Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Hukum dia Tuhan. Balaskan Tuhan. Tidak. Terima kasih Tuhan. Aku ada di sini semua di dalam rencana yang indah. Kita nggak tahu loh. Kehadiran kita. Ternyata di warga binaan. Di Lapatar. Membawa dampak bagi orang lain. Bagi kerajaan surga. Ini boleh dibilang satu perahu. Satu perahu di dalam Kristus. Jadi berkat buat orang di luar Kristus boleh melihatnya. Bahkan bukan itu saja. Di dalam sesama Kristus juga harus saling bisa memberkati satu dengan yang lain. Selanjutnya ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah telah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah.
Selanjutnya, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan nih, aku nih Allah yang turun ke dunia. Kalian tuh harus gini kepada aku. Tidak. Bahkan dia tidak menyetarakan. Ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapa kita yang bisa merasa diri sombong lebih dari dia? Dia mengosongkan dirinya, mengambil seorang hamba. Hamba itu benar-benar tunduk, taat atas perintah yang diberikan kepada dia. Saudara dan saya mau menjadi seperti Yesus, ini yang diambil. Jangan cuma kuasa memperkatakan kesembuhan, kuasa memberikan, itu memang juga harus dilakukan menjadi saksinya. Tetapi yuk, sebelum kita menjadi saksinya, sebelum kita masuk di dalam pemerintahannya, di dalam kepemerintahannya ini, kita benar-benar mempersiapkan diri sama seperti Yesus. Ayat yang 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Katakan kanan kiri, Yesus keren. Coba kasih jempol buat Yesus. Katakan kanan kiri, ini harus disaksikan oleh banyak orang. Bahwa Yesus itu adalah rendah hati, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Terus kita yang benar-benar gak ada apa-apanya ini, mau coba-coba melebihi dia. Menjadi sama seperti Yesus. Sudah puji Tuhan, bersyukur dan berterima kasih. Bagi setiap kita, anak-anak yang sudah dipilih, memang harus menjadi seperti Yesus. Kenapa saudara ada di dalam ibadah ini? Karena saudara dan saya ingin menjadi seperti Yesus. Ketika firman disampaikan, dengan rendah hati kita boleh menerimanya. Menjadi satu pesan yang luar biasa daripada Tuhan, bukan daripada pembicara. Menjadi satu teguran daripada Tuhan, bukan daripada pembicara. Oleh karena itu, kerendah hatian sungguh menjadi satu pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sebenarnya adalah Allah Bapa sendiri. Di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh karena kerendah hatian Yesus, oleh karena ketaatan dia sampai mati di atas kayu salib, Allah sendiri yang mengaruniakan apa? Meninggikan dia, mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh alam bertekuk lutut, tunduk, hormat, takut. Makanya kalau kita dibilang nih, kita punya kuasa untuk memperkatakan sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu benar-benar tidak main-main. Nama Yesus, nama yang dahsyat, yang luar biasa. Nama yang diberikan Allah Bapa sendiri sebagai satu penghargaan oleh karena kerendah hatian Yesus. Mau gak nama kita? Nama kita juga punya kuasa. Kuasa di sini bukan berarti kita menandingkan mengganti nama Yesus, bukan. Tapi ketika misalnya Topan, wah si Topan itu benar-benar, dari si Topan aku bisa lihat pribadi Yesus yang luar biasa. Disebut nama kita berkuasa. Dari si Topan itu aku dapatkan, aduh kasih yang luar biasa. Karena si Topan mau melayani, mau peduli, mau mengerti, tidak memikirkan diri sendiri. Itulah Yesus yang luar biasa. Dan ayat 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bagaimana untuk kita menjadi seperti Yesus?
Baca firman Tuhan nggak usah mempersulit diri. Yuk kita ambil bagian, saya bilang. Baca firman Tuhan step by step. Kalau nggak ngerti baru kita bertanya. Tapi nomor satu, tanya dulu kepada Roh Kudus. Karena dia yang mengajar sempurna buat kita. Tapi kok kalau nggak ngerti, aduh gimana ya, boleh datang kepada hambanya, kepada yang dianggap lebih mengerti. Tapi kalaupun kita lebih mengerti, kita jangan mengambil bagian lebih hebat daripada Yesus. Karena yang ngajar kita adalah juga ya Roh Kudus. Yuk di dalam mulai saat ini menjadi seperti Yesus. Di mana ada kerendah hatian, peduli satu dengan yang lain. Ya, karena kita tahu waktu kita ambil bagian itu Tuhan yang meninggikan kita. Jadi jangan fokus sama masalah ya saudara-saudara. Masalah boleh tercatat berapa tahun jatuh hukuman ya. Tadi kan dikatakan tuh 9 tahun, nggak usah pikirin deh. Nggak usah pikirkan, Tuhan terima kasih. Saat ini aja aku udah punya kekuatan, ini berasal daripadamu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan, aku mau merendahkan hatiku di hadapanmu Tuhan. Dengan cara apa? Peduli kepada orang lain. Ya, memahami, rendah hati. Tadi kan kalimatnya jelas dikatakan, rendah hati itu adalah yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi jangan kita bilang, aku hebat, kamu tuh gak ada papanya. Aku bisa kamu. Kamu, aku tidak. Menganggap seorang bahkan lebih utama. Saya pribadi, saya menganggap saudara-saudaraku terkasih semua yang ada di Lapatar ini sebagai pribadi yang lebih utama. Kenapa saya katakan? Belum tentu. Kalau misalnya hal ini terjadi sama saya bisa menerima dengan penucapan syukur. Tapi saudara-saudara di sini menerima dengan penucapan syukur. Mungkin untuk yang baru-baru masuk lagi shock saat ini. Nggak usah. Ingat, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Oleh karena itu bersukacitalah. Kenapa bersukacita? Karena limpah dengan pengharapan Tuhan. Selalu baru. Karena 1 detik pun selalu baru. Makanya kalau masih ada yang bilang nih, waduh masih sama kayak tahun 2021, salah. Yuk mulai sekarang, ya sama seperti Yesus. Dan yang kedua adalah taat sampai mati di atas kayu salib. Buat saudara dan saya, taat sampai mati. Jangan pernah jual Yesus kita demi apapun. Kalau pernah mungkin terucap atas dosa lama kita, ingat, ampuni Tuhan. Tapi hari ini kita bersikap, kita mau menjadi seperti Yesus. Kami mau menjadi seperti Yesus. Kami mau melakukan apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Bukan sekedar kehebatannya untuk mujizat-mujizat yang ada. Tetapi kasih yang benar-benar disampaikan, kasih yang benar-benar dipraktekkan akan kami lakukan. Dan taat sampai kami mati. Sampai Tuhan memanggil kami kembali. Ya, di mana kami percaya bahwa ketaatan itulah yang bisa buat kita sampai di surga. Taat di sini adalah lakukan apa yang Yesus lakukan. Percaya kepada Dia tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, ada pujian yang mengatakan ya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu pujian yang apa? Bukan main-main ya. Kita memang harus menjadi seperti Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Urapan kasihmu nyata buat kita semuanya. Ya, taat kepada Tuhan. Ya, jadi menjadi seperti Yesus, biarlah kita boleh lakukan di tahun 2022 ini. Menganggap seorang yang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Coba dong katakan kanan kiri, kamu berarti buat saya. Katakan kanan kiri, kamu berarti buat saya. Haleluya. Kamu berarti buat saya. Ya, bagi kami juga seluruh warga binaan berarti buat kami. Ya, ingat berkat daripada taat adalah berkat daripada ketaatan kita kepada Tuhan adalah
bukan punya mobil, bukan punya rumah, bukan punya, tapi lihat, semakin kita bergantung kepada Tuhan, itu berkat ketaatan kita. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin berkuasa kita untuk melakukannya, dan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Siapakah kita diberikan kesempatan untuk waktu yang masih ada ini lebih mengasihi Tuhan. Selamat mempraktekkan firman Tuhan dimanapun kita berada, karena kita tahu kehadiran Tuhan itulah yang membawa mujizat bagi kita. Yuk, sebelumnya saya mau berdoa. Saya undang untuk kita bangkit berdiri.